Jumpa lagi di channel YouTube saya, Sanggar Pendidikan RS Ervan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan matematika tentang operasi bentuk aljabar, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian akan saya jelaskan pada video saya yang berikutnya. Namun, sebelum saya menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pada operasi bentuk aljabar, subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih. Pertama, di sini saya akan menjelaskan peta konsep daripada operasi aljabar. Yang pertama, di sini operasi aljabar pada peta konsep ada 3 komponen. Yang pertama, suku dan faktor. Nah, nanti akan saya jelaskan. Lalu operasi bentuk aljabar, ya, dan pecahan bentuk aljabar. Di sini nanti untuk operasi bentuk aljabar atau di dalamnya nanti pecahan bentuk aljabar terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Oke, sekarang kita ikuti penjelasan saya yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan pertama kali adalah pengertian. Ya, pengertian dari bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarannya. Lalu nanti kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan koefisien, variabel, dan konstanta. Sekarang perhatikan di sini 2x ditambah 4. 2 di sini adalah koefisien, lalu x di sini adalah variabel, dan 4 di sini adalah konstanta. Koefisien itu sendiri adalah faktor konstanta dari suatu suku bentuk aljabar. Variabel adalah lambang pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, nanti di variabel di sini ada x, y, a, b, dan lain sebagainya. Lalu konstanta. Konstanta adalah suatu suku dari bentuk aljabar dalam bentuk bilangan dan tidak memuat variabel. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang suku dan faktor. Suku adalah variabel beserta koefisien dan konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan selisih. Jadi suku di sini adalah akan dipisahkan oleh operasi jumlah dan selisih. Suku dibedakan menjadi 2, yaitu suku sejenis atau memiliki variabel yang sama dan suku yang tak sejenis yang memiliki variabel berbeda. Contoh kita lihat di sini 3A, 5A, 6A. Nah, di sini variabelnya adalah A sehingga dikatakan suku sejenis. Lalu 4A, 3B, dan 6X adalah suku tak sejenis karena memiliki variabel yang berbeda. 4 memiliki variabel A, 3 memiliki variabel B, dan 6 memiliki variabel X. Lalu, di dalam beberapa buku pelajaran, ada yang dikatakan satu suku atau suku satu yang disebut dengan monominal, yaitu 2X dan 2X. Lalu ada yang dikatakan suku 2 atau binominal, yaitu 2X tambah 4. Ini suku 2, yang ini pertama, yang ini kedua. Jadi ada 2 suku di sini. Lalu suku 3 yang dikatakan dengan trinominal. Nah, di sini 3X ditambah 2Y ditambah 5. Jadi ada 3 suku. Yang pertama 3X, lalu 2Y dan 5. Lalu apa yang dimaksud dengan faktor? Faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Contoh, kita mengingat pada saat kalian mempelajari tentang faktor suatu bilangan. Contoh umpamanya pada waktu ketika kalian belajar di sekolah dasar, kalian mengenal faktor dari 4. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Lalu faktor dari 6, 1, 2, 3, dan 6. Nah, pada saat kita mempelajari operasi aljabar, 3A faktornya adalah 1. Ya, 1, 3A, dan 3A. Saya ulangi lagi,
Jadi pada saat kalian mempelajari faktor di dalam suatu bilangan ketika kalian di SD, itu umpamanya kalian mempelajari faktor dari 4. 4 faktornya adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Ketika kalian disuruh mencari faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sama halnya nanti pada saat kalian mempelajari faktor dari operasi bentuk aljabar. Lalu sekarang kita amati di sini adalah 5xy. Faktornya adalah 1, 5x, y, 5x, 5y, xy, dan 5xy. Nah, itulah ada pengertian untuk suku dan faktor. Lalu di sini saya akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan. Di sini contoh yang akan saya berikan adalah contoh yang saya ambil dari buku dinas yang kalian bisa download di internet ya, yang biasa digunakan di sekolah-sekolah negeri. Nah, ini saya akan mengambil contoh dari buku-buku di sana. Contoh yang pertama yaitu yang saya ambil di sini adalah tentukan penjumlahan bentuk aljabar berikut. Negatif 3M ditambah 4N dikurang 6 dengan 7N dikurang 8M ditambah 10. Penyelesaiannya adalah kita lihat seperti ini caranya, yaitu 3M ditambah 4N dikurang 6 ditambah 7 lalu dikurang, karena di sini kita adalah untuk mengurang. Ya, maaf, di sini kita lihat penjumlahan. Berarti kita menjumlah ya, yaitu 3M tambah 4N dikurang 6. Lalu kita tambah dengan 7N kurang 8M tambah 10. Hasilnya kita tulis seperti ini. Jadi kita kelompokkan dulu suku yang sejenis ya, yaitu dengan variabel yang sama ya, yaitu M dengan M. Berarti di sini negatif 3M dikurang 8M. Lalu N dengan N. Maka 4N ditambah 7N. 4N ditambah 7N. Lalu negatif 6 ditambah 10. Hasilnya maka menjadi negatif 11M ditambah 11N ditambah 4. Kita ulangi lagi. Sekarang kita ambil dari soal. Berarti kita tulis negatif 3M ditambah 4N dikurang 6 ditambah. Nah, ditambah di sini karena kita diminta adalah menjumlah. Ditambah 7N dikurang 8M ditambah 10. Hasilnya adalah kita kelompokkan terlebih dahulu. Jadi negatif 3M dikurang 8M ditambah 4N ditambah 7N. Karena di sini positif, ini positif. Lalu kita tambah saja. Kemudian negatif 6. Kemudian ditambah 10. Nah, dibiasakan kita menulis untuk operasi bentuk aljabar, kita menulis sesuai dengan urutan abjad. Di sini kita menulis M baru N. Ya, apabila nanti ada X atau Y, kita tulis X dulu baru Y. Nah, lalu kita perhatikan contoh yang B. 15A tambah 7B dikurang 5C ditambah dengan negatif 11A dikurang negatif 12B ditambah 13D. Nah, kita lihat di sini. Berarti 15A ditambah 7B dikurang 5C ditambah negatif 11A. Nah, karena di sini tidak boleh bertemu tanda positif dan negatif tidak boleh bertemu, makanya kita tanda kurung di sini. Lalu kurang 12B ditambah 13D. Kemudian kita tulis lagi di bawahnya 15A ya dikurang 11A. Di sini kita ambil dari sini ya. Lalu ditambah 7B dikurang 12B. Dikurang 5C ditambah 13D. Lalu kita kelompokkan tadi yang baris kedua. Sekarang kita lihat hasil akhirnya. Berarti 15A dikurang 11A hasilnya adalah 4A. 7B dikurang 12B hasilnya ada negatif 5B. Lalu kurang 5C ditambah 13D. Sekarang kita amati contoh yang kedua. Tentukan pengurangan bentuk aljabar berikut.
negatif 3M ditambah 4N dikurang 6 oleh 7N dikurang 8M ditambah 10. Artinya di sini nanti negatif 3M ditambah 4N dikurang 6 dikurang 7N dikurang 8M ditambah 10. Nah, kita tulis seperti ini terlebih dahulu pertama. Yaitu 3M di dalam kurung ya. 3M ditambah 7N dikurang 6 dikurang, nah di dalam kurung lagi. Berarti 7N dikurang 8M ditambah 10. Sekarang kita hilangkan tanda kurungnya. Negatif 3M dikurang 4N dikurang 6. Lalu negatif 7N. Lalu ditambah 8M. Mengapa merubah menjadi tambah? Karena di sini negatif bertemu dengan negatif. Lalu dikurang 10. Kenapa menjadi dikurang? Ya, karena di sini negatif bertemu dengan positif. Hasilnya adalah min atau negatif. Nah, setelah itu baru kita tulis hasil akhirnya, yaitu negatif 3M dengan 8M. Ya, dengan positif 8M. Maka hasilnya adalah 5M. Lalu negatif 4N dikurang 6, maaf, negatif 4N dikurang 7N. Nah, di sini berarti negatif dan negatif. Berarti artinya kita bergerak ke kiri 4, ya, lalu bergerak lagi ke kiri 4. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan lagi, kalian sudah dapat mengetahui atau sudah tahu ketika kalian berada di bangku sekolah dasar. Hasilnya menjadi 5M dikurang 11N dikurang 16, yaitu negatif 6 dikurang 10. Lalu kita lihat contoh yang B. Untuk contoh yang kedua, kita buat tanda kurung dulu ya. Pertama di sini berarti 15A ditambah 7B dikurang 5C dikurang di dalam kurung negatif 11A dikurang 12B ditambah 13D. Lalu kita hilangkan tanda kurungnya di baris kedua. Berarti 15A ditambah 7B dikurang 5C. Lalu ditambah 11A. Karena di sini negatif bertemu dengan negatif. Hasilnya adalah plus. Kemudian ditambah 12B. Nah, di sini berarti negatif bertemu dengan negatif. Hasilnya adalah positif. Jadi 12B. Lalu dikurang 13D. Karena di sini nanti negatif bertemu dengan positif. Hasilnya adalah negatif. Lalu sekarang terakhir kita tulis akhirnya. Hasil akhirnya yaitu 15A ditambah 11A. Hasilnya 26A. Ditambah 7B ditambah 12B. Jadi hasilnya adalah 19B. Lalu dikurang 5C. Ya, lalu dikurang lagi 13D. Nah, itulah untuk contoh penjumlahan dan pengurangan. Sekarang di dalam buku pelajaran yang telah tadi saya jelaskan, ya, pada saat kita mempelajari buku-buku yang ada di internet yang berasal dari dinas, di situ ada nanti perbedaan antara kurangkanlah dengan dan kata dari. Nah, di sini dengan dan kata dari. Apabila dengan, tadi saya sudah jelaskan di contoh yang sebelumnya. Nah, saya sudah jelaskan di contoh yang sebelumnya, namun yang akan saya terangkan di sini adalah yang dengan menggunakan dari. Artinya di sini nanti kita balik. Kalau tadi yang di contoh A ini kita langsung mengurangkan, sedangkan yang di B dan C kita balik. Berarti 5Y dikurang 3X dikurang 4. Nah, ini kita letakkan di depan. Dikurang 5X dikurang 3Y ditambah 7. Nah, lalu kita tulis 5Y dikurang 3X dikurang 4 dikurang 5X ditambah 3Y, ya, negatif bertemu dengan negatif, dikurang 7. Yaitu negatif bertemu dengan positif. Hasil akhirnya adalah negatif 8X didapat dari negatif 3X dikurang 5X. Ya, hasilnya jadi negatif 8X. Lalu 5Y ditambah 3Y hasilnya 8Y. Lalu dikurang dengan 11. Yaitu didapat dari negatif 4 dikurang 7. Jadi kita kelompokkan nanti. Lalu contoh yang kedua. Seperti yang saya jelaskan di sini. Dengan kata dari berarti dibalik. Ya, kita tukar ya posisinya. Berarti 5X pangkat 2 dikurang 9XY dikurang 4Y pangkat 2. Dikurang negatif X pangkat 2 dikurang 6XY ditambah
3Y pangkat 2. Lalu kita buka tanda kurungnya, 5X pangkat 2 dikurang 9XY dikurang 4Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2. X ini adalah negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Lalu plus 6XY. Nah, plus di sini dari negatif bertemu dengan negatif. Lalu kurang 3Y pangkat 2, yang hasilnya didapat dari negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Setelah itu kita jumlahkan sesuai dengan yang sejenis. Yang sejenis inilah X pangkat 2 dengan X pangkat 2 kita jumlahkan menjadi 6X pangkat 2. Kemudian XY dengan XY, negatif 9XY ditambah 6XY, hasilnya negatif 3XY. Lalu 4Y pangkat 2 dengan, negatif 4Y pangkat 2 dengan negatif 3Y pangkat 2. Hasilnya adalah negatif 7Y pangkat 2. Nah, itulah contoh-contoh yang saya berikan. Nanti kalian bisa mengulang video saya ini agar kalian lebih bisa memahami lagi, dan kalian mungkin bisa mencari sumber-sumber yang lain. Namun, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kalian. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa ikuti video saya tentang perkalian dan pembagian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.